Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menjamin rezeki bagi makhluk-makhluknya, di mana Allah menegaskan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang merasa bahwa rezekinya seret, rezekinya macet. Hal itu pernah dialami ketika zaman Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Ada orang yang datang kepada Hasan Al-Basri kemudian mengeluhkan musim paceklik yang dialami. Maka kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang lain datang orang kemudian mengeluhkan kepada Hasan Al-Basri tentang kemiskinan yang dialami. Maka kemudian Hasan Al-Basri juga menjawab, istaghfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah. Ada lagi orang yang datang kepada Hasan Al-Basri mengeluhkan tentang kekeringan yang dia alami. Maka kemudian sekali lagi Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah. Ada yang datang juga kepada Hasan Al-Basri kemudian menyatakan bahwa sudah beberapa lama menikah tapi belum dikaruniai anak. Sekali lagi Hasan Al-Basri menyatakan, istaghfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pintu untuk membuka pintu rezeki yang datang kepada kita. Dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kisah Nabiullah Nuh. Allah berfirman, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Orang kalau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan 5 keistimewaan. Yang pertama, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan kepada masyarakat atau orang yang mau beristighfar kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa yumdidkum bi amwalin. Allah akan memberikan harta, rezeki dalam bentuk harta kepada orang yang beristighfar kepada Allah. Wa banin. Allah juga akan memberikan keturunan kepada orang-orang yang beristighfar kepada Allah. Wa yaj'al lakum jannah. Allah akan memberikan kebun-kebun yang indah, yang subur kepada orang-orang yang beristighfar. Wa yaj'al lakum anhara. Allah juga akan mengalirkan air di sungai kepada orang yang beristighfar kepada Allah. Istighfar adalah permohonan ampun seorang hamba kepada Allah, karena manusia adalah tempatnya berbuat salah. Manusia tidak lepas dari perbuatan salah, maka yang terbaik daripada orang-orang yang berbuat salah adalah kembali dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau menyebutkan apa yang harus dilakukan ketika orang ingin bertaubat kepada Allah. Ketika dosa itu terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama adalah al-iqla anil maksiyah, berhenti dari berbuat maksiat. Kemudian yang kedua, an-nadam ala fi'liha. Orang harus stop, harus menyesali dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Dan yang ketiga, harus berazam untuk tidak mengulangi dosa yang pernah dia lakukan. Namun, pemirsa yang dirahmati Allah, jika seandainya kesalahan atau dosa itu terkait dengan sesama manusia, maka 3 syarat tadi ditambah 1,
menyelesaikan dan meminta ridho kepada orang yang pernah kita sakiti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pintu rezeki itu dapat kita buka kembali apabila kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita tidak bersyukur kepada Allah, bisa jadi kita kufur terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.